Sebelum mulai, nah ini selalu menjadi pertanyaan penting. Setiap kali saya nyampaikan, mesti pertanyaan ini muncul nih. Ya. Eh, Bolehkah menulis artikel dibantu AI? Ya. Kira-kira boleh atau enggak? Mas Agung, boleh apa enggak Mas Agung? Menulis artikel dibantu AI atau mengerjakan terkait tulis menulis dibantu AI, kira-kira boleh atau enggak? Nah, mari saya analogikan seperti ini. Ya. Eh, Mungkin kita pernah atau sering ya meminta bantuan teman kita terkait dengan kerjaan kita yang menggunakan komputer. Ya, misalnya kita lagi ngetik surat nih atau ngetik ke apa artikel gitu ya. Nah, kemudian kita sama teman kita ini bener nggak ya kalimatnya gitu. Ya kata teman kita, oh jangan, itu kurang formal tuh, ganti kalimatnya. Sering banget kita meminta bantuan orang seperti ini kan. Dan seperti ini kira-kira kalau misalnya siswa dibantu temennya seperti ini gitu, boleh apa enggak sama dosennya? Pasti boleh, boleh Boleh. silahkan kalau dibantu itu seperti ini dibantu boleh. Saya lagi nulis, kemudian tanya gitu teman saya, ini tulisannya bener nggak ya? Kata teman saya, oh kurang ini, kurang ini. Nah, baru kita perbaiki. Pasti boleh. Ya, dalam kegiatan sehari-hari sering kita begini, ya. Bukan hal yang apa tabu sebenarnya minta pertolongan. Bahkan beberapa dosen juga menyarankan kalau kamu nggak bisa, tanya temenmu, tanya temenmu yang sudah apa kakak angkatanmu atau yang sudah lulus gitu. Biasanya dosen nyarankan begitu ya. Ya prosesnya begini, biar kamu dibantu oleh temenmu gitu. Nah, yang nggak boleh itu yang kedua nih, ya. Minta bantuan temen, tapi yang dibantu tidur gitu. Itu yang nggak boleh. Nah, sekarang yang bantu kita itu temennya bukan orang, tapi mesin. Nah, tapi ya tetap jangan seperti ini, ya. Jadi tidak ada responsibility. Jadi tetap kita kalau dibantu, ya tetap kita baca hasilnya, tetap kita koreksi, oh ada yang salah atau enggak. Karena bagaimanapun AI itu tidak 100% benar, pasti ada biasnya. Makanya di ChatGPT kan di bawahnya selalu muncul gitu. AI itu tidak 100% valid kan, maka menjadi tanggung jawab kita untuk mengeceknya. Jadi sama sebenarnya, ya. Cuma yang ngebantu kita sekarang bukan orang nih, yang ngebantu kita nulis itu adalah mesin pintar gitu. Ya, jadi yang salah tuh yang kayak gini nih. Eh, Kamu bantu saya ya, tapi saya ngantuk banget, kamu aja lah yang nulis. Nah, udah itu hasilnya dia nggak baca, langsung kirimkan ke dosennya. Wah, fatal kalau kayak gini ya. Wah, bukan dibantuin namanya. Apa ya namanya ya, ngelunjak gitu. Ya. Nah, dia nggak tahu kan nggak mana yang salah yang benar karena dianya tidur. Eh, Temennya yang ngetikan. Nah, itu yang salah. Di AI, kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman semua yang menggunakan AI dan seperti ini, ya ini juga salah. Ya, sama sebenarnya seperti di dunia nyatanya seperti itu. Nah, memang pro dan kontra pasti ada selalu ya. Teknologi baru itu pasti ada pro dan kontra. Nah, tinggal bagaimana menurut kami itu apa yang bisa bermanfaat. Ya, seperti tadi dosen Unsur bilang itu yang peserta kami eh, itu bilang menyampaikan gitu. Ya, kita nggak bisa menghindar karena eh, apa eranya sudah seperti sekarang. Maka dosen pun harus mengupgrade tuh karena mahasiswanya pakai AI semua, masa dosennya nggak mengupgrade? Ya, nanti kan ketinggalan. Tinggal bagaimana kita posisinya karena ini seperti pisau bermata dua, ya mau kita manfaatkan dengan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Selalu pasti teknologi terbaru ada pro kontra. Dulu waktu munculnya handphone, pertama kali ada pro dan kontra. Semua lah, hampir semua teknologi. Nah, termasuk munculnya generatif AI, itu pro dan kontra pasti. Nah, si pembuat OpenAI, ChatGPT, pernah ke Jakarta, dia menganalogikan
pro dan kontranya ChatGPT ini sama seperti dulu pertama kali ditemukannya atau dimunculkannya kalkulator, Bapak dan Ibu. Jadi katanya waktu Hmm. saya sendiri saya sudah nggak itu udah ada kalkulator. Katanya eh zaman dulu munculnya kalkulator tuh pro dan kontra banget gitu. Orang mengkhawatirkan nanti anak-anak pada nggak mau belajar matematika, tinggal pencet tahu hasilnya gitu kan. Nah, wah seru lah perdebatannya pro dan kontranya zaman dulu. Nah, ternyata sampai sekarang kalkulator ngebantu kan. Karena bagaimanapun itu hanya sebagai tool, alat bantu. Ya, alat bantu sekarang malah untuk memvalidasi kadang ya kalau kita apa menghitung banyak gitu pakai tangan, kita bisa ngoreksi kan bener atau enggak pakai kalkulator. Jadi dia sebatas tool ya. Sampai sekarang tetap digunakan, matematika tetap jalan kan nggak terimbas meskipun kalkulator canggih sekarang udah macam-macam, udah akar pangkat dua udah bisa semua ya. Jadi sekali lagi menganalogikan ChatGPT itu sama dulu juga dengan munculnya kalkulator. Jadi lama-lama ya ini hanya sebatas tool. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik atau enggak gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu di bidang akademik, tahapan menulis karya ilmiah, nah tentu ada beberapa tahap. Mulai dari nyari idenya dan penulisannya. Dan AI itu juga banyak ya. AI itu banyak sekali di dunia. Nah, tapi ada hal yang penting nih yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi AI itu sebenarnya sudah ada. Dari dulu itu udah ada. Tahun 1956 itu AI udah ada. Itu digunakan pada saat perang dingin apa perang dunia kedua itu untuk menerjemahkan kode dari bahasa Jerman. Kalau Bapak dan Ibu tahu Alan Turing, nah itu pertama kali untuk menciptakan artificial intelligence. Nah, jadi AI itu bukan hal baru sebenarnya. Ya, itu barang lama. Nah, tapi ada hal yang istimewa nanti di AI jenis baru ini. Makanya kenapa heboh lagi itu karena ada AI yang istimewa. Nah, nanti kita akan lihat AI istimewa apa yang jenis terakhir ini yang akan kita bahas. Ya, setelah AI, oh ya, sebelum saya lanjutkan, Bapak dan Ibu, ini karena waktunya 2 jam ya. eh, Seperti yang sudah-sudah itu sebenarnya nanti agak mepet banget waktunya 2 jam itu karena nanti akan saya praktekkan juga untuk Bapak dan Ibu dan sekaligus demo biar Bapak dan Ibu merasakan tool yang hebat ini. Jadi untuk pertanyaan mohon nanti disimpan di kolom chat dulu nggih karena biar waktunya efektif saya selesaikan semua gitu. Nanti terakhir baru kita kalau masih ada waktu bisa eh, pertanyaan melalui suara atau nanti menjawab saja pertanyaan dari teks nanti saya jawab. Itu nggih, biar nanti cepat selesai. Soalnya kalau yang sudah-sudah ini kalau 2 jam ini kalau ada yang bertanya jadinya bisa mulur sampai 3 jam gitu. Kasihan nanti sudah kemalaman. Jadi kita efektifkan waktunya. Silakan kalau sekarang ada pertanyaan langsung ketik saja nggak apa-apa. Nanti di akhir kita bacakan. Insya Allah kalau saya bisa nanti saya jawab. Kalau enggak nanti buat PR buat saya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi AI itu udah lama sebenarnya. Eh, Kemudian dikembangkan lagi dengan machine learning. Jadi mesin learning itu mesin yang cerdas gitu. Nah, tapi dia cerdasnya harus diajarin dulu, baru dia cerdas. Nah, namanya mesin learning. Itu tahun 97 sudah muncul mesin learning. Nah, kemudian muncul lagi AI jenis lain yaitu deep learning. Ya, jadi AI yang meniru jaringan saraf manusia. Nah, deep learning. Ya ini lebih lebih pinter lagi. Nah, kemudian dikembangkan lagi AI jenis baru yang sekarang heboh, yaitu generatif AI. Ya, saya geser ini. Generatif AI. Ini yang membuat heboh. Kenapa? Karena AI jenis ini bisa menghasilkan konten baru, Bapak dan Ibu. Ya, jadi spesial banget ya. Pertama kali yang memunculkan pionirnya adalah ChatGPT. Maka nanti saya jelaskan kenapa GPT begitu hebat. Ya, karena dia selain sebagai pionir juga karena ada hal lain yang membuat dia hebat.
Ya, makanya sampai sekarang banyak muncul AI yang lain termasuk fake AI. Jadi sekarang tuh hati-hati Bapak Ibu ada tool-tool AI bohongan gitu. Modusnya adalah untuk mengambil user orang. Jadi sebenarnya bukan AI dia itu. Nah, tapi mengambil apa? Mengambil apa user email, ngumpulin email biasanya dan nomor telepon. Ya. Jadi AI yang sekarang itu yang bikin heboh itu adalah Gen AI. Tahun 2021 diluncurkannya dan pertama kali pionirnya adalah ChatGPT ya. Nah, kita lihat nah ini kalau Bapak Ibu lihat sejarahnya panjang sebenarnya ya. Dari tahapan ke tahapan dari 4 tahap itu sebenarnya per apa sub-subnya banyak sekali. Nah, oke. Gen AI itu adalah AI jenis baru yang menghasilkan konten baru ya. Jadi dia memahami bahasa alami apa bahasa alami manusia gitu. Nah, dia bisa menggenerate baru baik gambar, ya Bapak dan Ibu ya. Dia bisa menggenerate baru tidak hanya teks ya. Dia bisa menggenerate coding, bisa menggenerate gambar, bisa menggenerate suara, bisa menggenerate apa video. Jadi menggenerate itu benar-benar membuat konten baru. Nah, Gen AI itu begitu, membuat konten benar-benar baru. Jadi Bapak dan Ibu mindsetnya jangan samakan seperti search engine ya Bapak dan Ibu ya. Search engine misalnya Google, Bing atau yang lain-lain gitu ya, search engine. Jadi kalau nge-search nanti ditempelkan hasil dari situs-situs yang lain gitu, tempel, 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 tempel gitu ya. Nah, kalau Gen AI itu enggak Bapak dan Ibu. Dia menghasilkan teks yang baru, yang belum ada sebelumnya. Dan jawabannya dia nggak disimpan. Ya. Makanya kalau ada orang yang bertanya pertanyaan yang sama, atau kalau Bapak dan Ibu nanti nyoba pertanyaan yang sama 2 kali, hasilnya pasti beda. Ya, karena dia menggenerate dan tidak menyimpan jawabannya dia. Nah, itulah hebatnya Gen AI. Oke. Nah, ini apa teknologi di belakangnya. Jadi menggunakan apa eh, algoritma large language model. Jadi istilahnya itu large language model, model bahasa besar. Nah, dengan cara transform model. Nah, ini mungkin teknisnya lah. Tapi yang saya pengen sampaikan adalah dengan algoritma yang baru ini bahwa Gen AI itu mampu menghasilkan respon bahasa yang sulit dibedakan dengan respon manusia. Jadi saking algoritma ini saking luar biasanya, bahkan hampir menyerupai bahasa manusia, bahasa alami. Ya. Responnya itu sulit dibedakan. Ini yang jawab ini orang atau mesin itu sulit dibedakan karena hampir-hampir sama gitu, hampir mendekati. Nah, karena teknologi ini, teknologi large language model ini. Nah, ini caranya. Jadi per kata itu dikodekan gitu ya seluruh kata yang ada di dunia ini. Nah, kemudian di embedding, nah, kemudian apa dihubungkan antar kata dan sebagainya. Makanya dia bisa menggenerate baru ya. Jadi kalau ada kata yang kurang lengkap, dia bisa tahu ini lengkapannya apa nih. Nah, itu contohnya tuh. Ya. Ada dia berikan kalimat nih, ada kalimat kurang lengkap nih. Apa isinya ini kira-kira titik-titik. Nah, dia pasti bisa menjawabnya. Ya, karena tadi dia large language model itu hampir sulit dibedakan dengan bahasa alami manusia. Nah, itu tadi teknologi yang melatar belakangnya. Nah, ini yang membuat GPT menurut saya sampai saat ini susah untuk ditandingi, ya, yaitu poin kedua, ya, bahwa GPT itu di training eh, parameternya itu kurang lebih 175 billion atau kalau di Indonesia kan berarti 170 miliar Bapak dan Ibu data pembelajarannya. Ya, mungkin bagi yang belum atau belum di bidang bukan di bidangnya, oh 109 miliar apa kecil gitu ya. Nah, tapi faktanya
kalau kita kasih tahu nih bahwa AI yang ada itu ya, ya saya nggak sebut merek ya, semua yang ada di dunia itu range-nya antara 9 miliar sampai 12 miliar Bapak Ibu. Termasuk yang terkenal-terkenal itu. Eh, ChatGPT 179 miliar. Bayangkan apa data pembelajarannya. Maka kecerdasannya itu luar biasa. Ya makanya sampai sekarang GPT kan selain sebagai pionir karena dia kecerdasannya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bisa dibayangkan ya 105 miliar dengan hanya misalnya anggap nggak sampai 20 ya, ya yang lain itu hanya 12,5 miliar yang paling besar. Jadi luar biasa sekali. Ini yang membuat kemudian GPT menjadi melejit begitu luar biasa. Nah, GPT itu perusahaannya namanya OpenAI ya. OpenAI itu didanai oleh Microsoft. Maka kalau pengen memanfaatkan mesin GPT untuk aplikasi kita, kita bisa mendevelopnya atau memanfaatkan layanan Azure OpenAI namanya. Jadi Azure itu punya Microsoft. Jadi kalau pengen memanfaatkan mesin GPT yang pintar ini, nah pakai Azure OpenAI. Nah, termasuk nanti yang Bapak Ibu dapat nanti itu mesinnya GPT ya. Mesinnya GPT sama GPT yang terbaru 4O, 4 Omni. Sama juga yang dipakai di ChatGPT ya. Nah, itu developnya menggunakan Azure OpenAI Services. Jadi ya kalau cerita Azure ini panjang lagi nih ya. Pokoknya Azure itu adalah cloud computingnya Microsoft lah. Ya, Microsoft punya produk cloud. Ya, di dalamnya ada OpenAI untuk membuat aplikasi GPT. Ya, di dalamnya open source lain ada di Microsoft, termasuk DeepSeek. DeepSeek ada di Azure sekarang. Ya, oke. Nah, dengan kehebatan Gen AI tadi, nah, maka kemampuannya akan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam apa keperluan manusia. Ya, misalnya searching, mengklasifikasi, clustering, mengekstrak teks, menggenerate, menulis ulang, merangkum. Nah, itu semua bisa, ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, mulai sekarang kalau lagi pakai Gen AI, apa mindset kita mencari di search engine itu dihilangkan. Biar nanti jangan ada apa yang bertanya, nanti akan sama nih dengan jawaban itu. Nah, ini generate bukan search engine yang kalau di searching ditempelin plek 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 gitu dari situs A situs B gitu, enggak seperti itu. Jadi dia apa benar menggenerate baru. Saya analogikan seperti ini, kita punya teman ya, misalnya si A gitu teman saya. Nah, saya minta si A ini suruh baca buku nih. Saya punya buku 3. Ah, bacain dong buku saya. Ah, saya punya buku 3 nih. Dibaca sama si A. Nah, kemudian besoknya saya tanya, udah baca buku yang saya berikan? Udah. Nah, kemudian saya tanya lagi, apa kesimpulan dari 3 buku ini? Dia akan cerita tuh dengan bahasanya dia, bukan dari buku dia baca paragraf 3 bla 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 bla, bukan begitu. Tapi dia rangkum dari yang dia baca dengan bahasanya dia. 3 buku ini ceritanya begini 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 gitu. Nah, itulah Gen AI, Bapak Ibu. Ya. Jadi benar-benar menggenerate baru. Nah, ya, terus 8. Oke, masih cukup lah. Jadi contoh-contoh aplikasinya ya bisa mentranslate dengan bahasa alami. Jadi translator bukan seperti mesin translate yang Bapak Ibu pakai sebelumnya ya, karena dia bukan pakai bahasa alami. Jadi kadangkala grammarnya kurang pas ya, posisi dibacanya kayak mesin banget gitu kan. Nah kalau ini translasinya seperti bahasa alami, jadi plek gitu ya, sulit dibedakan dengan bahasa manusia. Bisa tanya jawab, bisa text summarizing, content content creation. Nah sekarang content creator itu pakai AI semua, Bapak Ibu kalau tahu. Ini jadi teksnya itu apa semua rata-rata pakai AI itu. Nah kemudian juga bisa sentiment analysis. Nah ini yang
dipakai oleh contoh yang berikutnya. Nah, ini adalah perusahaan yang pakai Azure OpenAI, jadi pakai GPT. Nah, CarMax dia makanya gimana? Nah, CarMax itu menggunakan AI-nya, ya, menggunakan GPT-nya, dia menggunakan untuk membuat deskripsi dari produknya itu dari ulasan atau feedback dari pengguna mobilnya di seluruh dunia. Nah, jadi kalau pelanggan gitu ya, pelanggan ngasih ngasih ulasan, kalau Bapak Ibu beli di toko online gitu kan, kan suruh kasih ulasan kan. Misalnya kalau mobil misalnya belinya mobil nih ya, Carmax misalnya, apa AC-nya dingin, kemudian power steeringnya responsif, macam-macam gitu. Nah, dari seluruh dunia dikumpulkan feedbacknya atau ulasannya, kemudian di ranking mana yang paling tinggi dan dijadikan deskripsi. Nah, itu kalau kata Carmex, kata perusahaan itu, kalau dilakukan manual butuh 11 tahun katanya untuk melakukan itu. Karena ulasannya seluruh dunia dan pasti bukan 10 ulasan dari 10 orang atau 100 orang mungkin ya. Kalau 10 ya kita baca aja, kalau 10 orang mah ya, kalau ribuan kan nah, luar biasa. Bapak dan Ibu pun kalau misalnya punya toko ulasannya ada 2.000. Nah, kita mau mau mengetes nih dari ulasan ini sebenarnya orang berapa persen sih suka ke kita. Nah, kalau baca satu-satu kan lama Bapak dan Ibu, 2.000 itu. Ya, kalau ulasannya cuma 10 sih tahu lah gampang. Oh, ternyata orang nggak suka dengan masakan kita, keasinan atau apa gampang. Tapi kalau ribuan bahkan jutaan feedback ya akan kerepotan. Nah, ini bisa dibantu oleh AI. Jadi sekali lagi ingat kalkulator tadi Bapak dan Ibu ya sebagai tool. Jadi ini bisa membantu kerja kita sebenarnya. Oke. Nah, ada juga yang pakai Azure OpenAI ini Walmart. Jadi dia model pembeliannya itu bukan dicari barangnya, tapi eh, cukup chat saja gitu, ya. Jadi chat ya, dengan aplikasi AI-nya. Nah, nanti dia bisa balas-balasan. Jadi kayak kita pesen barang ke temen gitu ya. Misalnya kemarin kita harusnya sudah habis nih, apa, sorry, jangan nyebut merek ya, pasta giginya gitu. Dia dia ngasih tahu ya seperti itu karena AI memahami konteksnya. Kamu biasanya beli pasta gigi nih, sekarang mau beli lagi nggak gitu lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi modelnya chat. Ya. Nah, ada juga Snapchat, ini pakai AI juga. Nah, di Microsoft ada tool-tool yang menggunakan OpenAI, salah satunya Microsoft Designer. Nah, ini ada versi free-nya. Silahkan Bapak Ibu bisa search Microsoft Designer gitu ya. Kalau mau apa desain poster yang ada teksnya dan seterusnya atau mau hapus background juga ada ya. Nah, meng-create apa avatar gitu bisa juga. Nah, tapi ada batasannya yang free ya. Nah, kemudian Microsoft Copilot juga untuk teksnya ya di Edge itu ada Microsoft Copilot disediakan oleh free oleh Microsoft. Ya, ada versi free-nya ya. Ya, tentu ada versi berbayarnya juga. Jadi kalau free pasti ada batasannya. Nah, kita kembali. Jadi kalau seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya, jawabannya ya boleh karena sama seperti tadi. Yang penting adalah responsibility kita sebagai pengguna ya sama seperti kita dibantu teman kita, teman kos kita. Ya kitanya tetap harus membaca, meneliti hasil dari bantuan teman kita itu ya. Bukan kemudian kita tinggal tidur gitu ya. Itu eh, apa penyampaian tentang Gen AI. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan sedikit gambaran bahwa AI jenis baru itu namanya generatif AI atau sering disingkat dengan Gen AI dan itu dia bukan seperti search engine yang kalau ditanya mengambil cuplikan dari situs-situs sumbernya ya dan ketika jawabannya ditampilkan
Maka kalau ada yang nanya lagi, dia jawabannya beda lagi karena tidak disimpan jawabannya. Itu yang paling penting biar nanti bisa memahami penggunaan generatif AI atau Gen AI ini. Ya.